Kalian mungkin pernah dengar atau mungkin juga enggak soal Tarekah Alawiyah. Dan itu wajar, soalnya tradisi spiritual yang lahir di lembah terpencil Yaman ini bisa dibilang pengaruhnya besar tapi senyap. Nah, hari ini kita bakal telusuri kisah mereka yang luar biasa dari Hadramaut sampai ke Nusantara dan bahkan lebih jauh lagi. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya, sebuah tradisi spiritual dari sebuah lembah yang jauh di Yaman bisa menyebar dan membentuk keyakinan jutaan orang di seluruh dunia? Ini teka-teki yang menarik banget, dan kita akan coba pecahkan bareng-bareng. Oke, biar gampang ngikutinnya, kita bakal bedah ceritanya jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat fondasi mereka, yaitu rantai emas. Terus kita susuri jalan dari Hadramaut buat lihat gimana tradisi ini dibentuk. Setelah itu, kita menyelam ke jantung ajarannya, yaitu pengetahuan sebagai pencarian spiritual. Dan terakhir, kita lihat warisan global yang mereka tinggalkan. Siap? Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Untuk benar-benar paham siapa itu Ba'alawi, kita harus lihat dari mereka berasal. Nah, inilah yang disebut rantai emas, sebuah garis keturunan yang jadi sumber utama otoritas spiritual mereka. Jadi, siapa sih sebenarnya Sa'ada Ba'alawi ini? Gampangnya gini, mereka adalah para keturunan Nabi Muhammad yang silsilahnya nyambung langsung lewat cucu beliau, Imam Al-Husain. Nah, salah satu leluhur mereka, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, inilah yang hijrah dari Irak ke Hadramaut di Yaman. Garis keturunan yang lurus dan gak putus inilah yang jadi rantai emas mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, silsilah itu jadi hal yang krusial banget buat mereka. Jalurnya jelas banget. Dari Nabi Muhammad, turun ke putrinya, Sayyidah Fatimah, dan menantunya Imam Ali. Lalu ke cucu mereka, Imam Al-Husain. Rantai ini terus nyambung sampai ke Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, tokoh kunci yang membawa warisan ini ke Hadramaut. Ini fondasi dari semuanya. Oke, silsilahnya udah jelas ya. Tapi gimana caranya garis keturunan ini bisa bertransformasi jadi sebuah gerakan spiritual yang besar? Jawabannya ada di Hadramaut, Yaman. Di lembah yang kelihatannya terpencil inilah, jalan Ba'alawi atau thariqah mereka benar-benar ditempa dan dibentuk. Proses ini nggak instan loh, butuh waktu berabad-abad. Dimulai sekitar tahun 952, waktu Al-Imam Ahmad Al-Muhajir datang dan menanam benih komunitas di sana. 3 abad kemudian, keturunannya, Al-Faqih Al-Muqaddam, memformalkan ajaran ini jadi sebuah jalan spiritual yang terstruktur. Puncaknya ada di abad ke-18, saat Al-Imam Abdullah Al-Haddad memperbarui dan menyebarkan ajaran ini ke seluruh penjuru dunia. Terus posisi mereka di dalam Islam itu di mana? Nah, mereka ini ada di jantungnya tradisi Sunni. Artinya, untuk urusan hukum, mereka ikut mazhab Syafi'i, salah satu yang terbesar. Dan untuk urusan akidah atau teologi, mereka ikut mazhab Asy'ari. Ini adalah jalan tengah yang moderat yang sangat dipengaruhi oleh pemikir legendaris Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, jantung dari ajaran Thariqah Alawiyah. Kalau ada satu kata yang bisa mendefinisikan mereka, kata itu adalah ilmu atau pengetahuan. Bagi mereka, mencari ilmu itu bukan sekedar kegiatan intelektual, tapi ini adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Ada satu kutipan yang keren banget dan benar-benar menangkap semangat mereka. Bukanlah pemuda sejati yang membanggakan leluhurnya. Pemuda sejati adalah yang berkata, inilah aku. Pesannya dalam banget kan? Silsilah emas itu cuma titik awal. Tanpa usaha pribadi untuk mencari ilmu dan membentuk karakter, warisan itu jadi nggak ada artinya. Jadi, apa sih makna ilmu buat mereka? Ini bukan soal ngumpulin buku atau jago hafalan. Buat mereka, ilmu tanpa amal itu ibarat pohon yang nggak berbuah, sia-sia. Pengetahuan itu harus bisa mengubah diri kita dari dalam dan melahirkan tindakan nyata serta kesolehan. Dan mereka punya semacam resepnya. Ada 5 tahap atau 5 keadaan yang harus dimiliki seorang pencari ilmu sejati. Dimulai dari pengetahuan yang kemudian harus menghasilkan tindakan. Tindakan ini harus dibentengi dengan kesalehan yang lahir dari rasa takut kepada Tuhan. Dan yang paling penting, semua itu harus dilandasi oleh ketulusan atau ikhlas. Ini sebuah proses transformasi yang komplit. Gagasan ini sebenarnya bukan hal baru. Salah satu sahabat Nabi yang bijaksana, Salman Al-Farisi, pernah bilang, sesungguhnya yang menyucikan seseorang adalah amalnya. Ini penegasan lagi bahwa transformasi sejati itu datang bukan dari apa yang kamu tahu, tapi dari apa yang kamu lakukan dengan pengetahuanmu itu.
Oke, kita udah lihat akarnya, udah bedah ajarannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menakjubkan. Gimana caranya sebuah filosofi yang lahir di lembah terpencil ini bisa menyebar ke seluruh dunia? Jawabannya bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan akhlak. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Pemerintah kolonial Belanda saat itu memandang rendah para pendatang dari Hadramaut ini, bahkan menganggap mereka tunawisma, tanpa modal yang mengganggu. Tapi, sejarah membuktikan sebaliknya. Mereka bukan cuma bertahan hidup, tapi mereka membangun peradaban, mendirikan kesultanan-kesultanan besar, seperti di Pontianak dan Siak, dan mengubah banyak wilayah jadi pusat keilmuan Islam. Coba deh lihat sebarannya. Pengaruh mereka itu menyebar kayak sungai yang mengalir ke berbagai penjuru dunia. Dari Asia Tenggara, menyeberangi Samudra Hindia sampai ke Afrika Timur, bahkan sampai ke jantung dunia Islam di Hijaz, Arab. Dan dimanapun mereka singgah, mereka tidak menjajah, tapi justru menyuburkan lanskap keilmuan dan keagamaan di tempat itu. Setelah melihat perjalanan panjang mereka dalam mencari dan menyebarkan ilmu, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup mendalam. Apa sih sebenarnya puncak pencapaian bagi seorang pencari ilmu sejati setelah mengabdikan seluruh hidupnya? Jawabannya mungkin bisa kita temukan dalam kisah Imam Malik, salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Konon, dari sekitar 40 pertanyaan yang ditujukan padanya, beliau hanya menjawab 4. Untuk sisa 36 pertanyaan lainnya, beliau dengan penuh kerendahan hati menjawab, "Saya tidak tahu." Mungkin inilah pelajaran terbesar dari Thoreka Alawiyah, puncak dari pengetahuan bukanlah merasa tahu segalanya, tapi justru menyadari betapa sedikitnya yang kita ketahui. Sebuah kerendahan hati yang lahir dari ilmu yang sejati.